Bajak laut mencari apa? Ada kata-kata terakhir nggak? Kata-kata terakhir apa? Saya orang Madura. Ini week pada aman? Aman. Week pada aman? Aman.
cukup kok, pelan-pelan aja. Tadi ada beberapa yang tampil tersandung di sini. Ya. Terus kalau mau menunjukkan sesuatu di sini, contohnya seperti yang tadi yang jadi Hinata mana ya? Hinata. Aku nggak mau guru ya, cuman aku pengen tahu aja. Kalau bentar. Kekurangannya cuma satu, buru-buru. Ya, usahakan perform itu buru-buru, bukan cepet-cepetan keluar. Soalnya kita juga harus mencerna apa yang mau kalian sampaikan. Ya, kebayang kalau misalnya ini ada di tahap Indonesia Comic-Con, kami harus menilai itu ribuan. Nggak ikutan. Ya, ratusan dengan kostum yang bagus-bagus. Dan Tadi kita bukannya nggak jadi tahu kalau itu misalnya kemarin, kalian jadi tuh punya kostum bagus. Katakanlah ini bikin sendiri, Drama kamu bikin sendiri. Terus di sana itu tidak ada nomor peserta nih. Dan waktu kalian kurang dari 15 detik. Jadi manfaatkan waktu itu tuh misalnya 15 detik kamu nggak bisa apa-apa, segera sampai ke tengah, kamu maksimalin gerakan kamu. Jangan di tengah-tengah tiba-tiba makan. Terus lihat penonton segini banyak, kamu pegang, kamu. Dan itu yang saya rasakan. Terus sebelum saya ini, saya cuma merasakan kamu teriak. Harusnya kamu duduk, rem, lihat orang kamu tuh lagi marah. Karena lihat wajah saya lagi biasa. Ketika kamu teriak, ya kamu harus, saya yakin badanku lebih besar daripada saya akan punya. Keluar semuanya. Apa? Paling habis ini yang tahu. Ya, intinya itu aja. Jangan sampai ditahan. Soalnya tadi ketika kamu loncat sampai ke bawah ditahan. Itu aja. Ya, manfaatin itu aja. Terus buat yang jadi power. Halo. Power. Ini. Jadi power juga sama. Kamu tadi buru-buru kenapa? Hah? Enggak. Kita juga biasa. Kebayang. Kalau misalnya kamu buru-buru, kostummu udah bagus. Kita tinggal menilai kamu tuh santai aja deh. Ya. Kalau lari kita nggak bisa nilai. Harusnya kamu udah juara. Selesai. Oke. Nah, untuk yang kalau dari pribadi aja ya, yang kalian suka itu adalah yang tadi jadi Rinland itu. Nah, yang jadi Rinland ini mereka bisa memanfaatkan timing yang diberikan oleh DJ. Jadi sebenarnya kalau kontrol itu kan lagunya ini dikasih dari panitia ya. Jadi kalian manfaatin aja lagu itu, anggap aja itu adalah lagu dari karakter kalian. Oke, karena random. Biasanya setting DJ random nggak kan? Kalau dari DJ random nggak sih? Jadi nggak ngikutin, beda sama cosplay individu kan. Kalau cosplay individu mereka disiapin lagu sesuai dengan anime atau cosplay individu. Kalau kita diiringin sama DJ berarti. Jadi kalian bisa manfaatin apa yang dikasih DJ aja. Cuman ingat 30 detik itu waktu yang cukup lama. Ya. Kalau kalian nikmatin itu sebenarnya cepat sih. Cuma kalau misalnya kalian kepikiran yang di depan ini adalah banyak orang, terus kalian tekan itu pasti sama berdasarkan orang. Ya, cuma kalau nanti next mungkin ketemu sama juri-juri lain, jangan buru-buru aja. Jangan buru-buru. Kalau takut melihat wajah, lihatnya jangan di mata. Kamu cosplay dari karakter apa? Kasino. Yang kamu tahu tentang dia apa? Jadi anggap aja gini, kalau misalnya kamu nggak terlalu nonton karakternya ya, ketua itu kan pasti punya power. Ya, anggap kamu adalah orang yang paling berkuasa. Ya, istilahnya gini lah. Gimana caranya kamu bisa menunjukkan karaktermu ketika kamu menunjukkan stage? Itu aja. Kalau kamu udah menunjukin seseorang, udah sampai kalian kamu udah menang. Ya, terus setelah kamu di sini dan kamu berhasil membuat sorak-sorai penonton, itu artinya nilai plus buat kamu. Oke, jadi mudah-mudahan
ini bukan yang terakhir ya. Nanti kamu coba lagi, karakter masih banyak, belajar bikin kostum juga. Kalau misalnya butuh guru, ya beliau juga guru untuk bikin kostum, jago juga. Terus butuh yang lain-lain ya, jago juga bikin kostum. Ya, apa-apa. Oke. Dari Ritako gitu ya. Jadi mau siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Juri dulu deh. Juri dulu. Wah, Juara. juri. Dari favorit juri KJ. Boleh agak maju dulu kan? Boleh maju di tengah. Foto sama Selanjutnya. KJ-nya di foto sini. Foto dulu dong. Disorakin langsung. Mantap banget. Oke. Dipilih, diputar-putar pedangnya. Oke, Bang Arga. Teteh kadang ibu nggak apa-apa ya. Kamu nggak pinter kayak mereka, aku langsung aja kali ya. Langsung aja. Oh. Tapi ini aku bentar ngomong ya. Kalau Boleh. dia tuh nggak gede, sebenarnya Iya. dia apresiasi doang ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, foto dulu dong. Tengah dong, Pak. Halo. Ada best dari Rita Kau. Oke. Kakak Jack boleh sini. Ya. Oke. Aku tidak pernah yang memilih. Ayo Jakarta. Jangan ke sana. Wah, Mbak Hinata. Belum beres sayang. Ayo sama Om di sana di tengah yuk. Sama Om. Kasih 5 voucher wahana ya. 5 voucher wahana ke kasir ya. Oke. Mau foto dulu Foto kan dulu. ya? Ayo foto dulu sama emaknya foto yuk. Ayo Saya sayang. kasih mandi bola Ayo. gratis loh. Enggak gigit kok. Udah jinak. Aku udah jinak aku bawain. Nah, oke silakan. Foto dulu aja. Mau pegangannya apa? Oke, sekarang kita foto bareng. Pak nggak nyoba untuk cosplay individu aja. Kamu mau individu belanja cuma 4 kalau main itu. Kita minimal target itu 10. Nah terus harapannya sih untuk setiap yang menang di sini itu bisa mewakili cosplayer lainnya ya. Nanti lagi kalau ada event cosplay yang baru atau yang lain, cobalah untuk ikut dulu, ikut individunya sekalian gitu. Oke, saya pengen komunitas cosplay itu berkembang ya, karena saya punya macam-macam impian yang terwujud dari cosplay. Saya pertama turun cosplay itu tahun 2004 ya, 2004 itu cuman karena saya ingin mengabulkan keinginan almarhum ayah saya. Ayah saya dulu ingin lihat cosplay atau orang yang berwujud Pegasus Seiya. Dan itu pun sebenarnya saya udah dapat semuanya itu pas 2011 di Brazil, di Sao Paulo University ya. Saya cosplay di Brazil Comic Con. Ternyata di sana mereka tahu where you come from. I'm from Indonesia. Itu di layar yang besar saya di terima kasih sudah jauh-jauh. Padahal itu saya lagi pertukaran pelajar ya. Tapi berkat itu saya karakter favorit ayah saya ternyata sampai di sini, dan ternyata di luar negeri itu cosplay itu jauh lebih menyedihkan. Ya kalau di sini kan ini bagus, kamu bagus. Di sana Power Ranger hijau, Dragon Ranger joget. Itu tahun 2011 waktu itu. Dan ketika lihat saya di sana perform yang kayak gitu aneh. Makanya dihargai. Nah, saya pengen ya kalian cobalah ikut yang individunya juga. Terus ada kemajuan lagi, perbaikinlah di Bandung. Karena mungkin saya nggak akan kayak gini terus gitu ya, di setiap event bakal seperti apa. Gitu aja. Mungkin banyak orang yang bakal susah. Lagian juga kalau misalnya saya ngasih harga ke sini kemarin untuk hadiah, cosplay tuh kok yang di tempat lain harganya tinggi gitu ya. Untuk cosplay bisa sampai 1,5 juta, ada yang sampai 3 juta, ada yang bahkan sampai hadiah ke luar negeri. Ya, seharusnya untuk cosplay doang nggak sampai segitunya. Tapi yang dipengenin tuh yang cosplay individu lah.
Nah itu tujuannya sih sebenarnya simpel. Ini nggak tahu ya kalau misalnya kan ini nanti masuk ke YouTube nih, disangkanya saya orang yang wah gitu ya, bagaimana. Tapi saya pengennya kalau ada cosplayer yang udah profesional, kenapa diinginkan banyaknya cosplayer individu atau performance? Siapa tahu nanti kalian punya teman pasangannya lagi, kalian bisa mewakili Indonesia di ajang World Cosplay Summit. Soalnya saya nggak mungkin perform kayak gini terus sampai tua, Pak. Ya. Jadi nitip buat yang baru-baru, cosplay itu harus sampai bagus. Sekarang aja kan udah banyak gitu. Mungkin umur saya di cosplay nggak lama lagi gitu ya. Kayak juga kan nggak bisa terus-terusan gini. Mau sampai kapan? Kayak Abah Mul. Ada yang kenal Abah Mul? Cosplayer yang usianya sampai sekarang 73 tahun. Beliau masih aktif kalau misalnya mau diajak gitu ya. Mereka masih aktif. Dia cosplay Kamesenin. Jin Kura-Kura itu paling tua. Tapi saya tidak mungkin sampai setua itu untuk cosplay ya. Siapa tahu nanti keluar dari sini saya wassalam gitu kan, nggak tahu. Jadi paling itu aja titip, mungkin hadiahnya nggak begitu banyak ya. Bukan berarti kita hadiahnya dikecil-kecilin, tapi saya mau coba melurusin hadiah cosplay itu harusnya cuma segini. Terus untuk cosplay individu juga di Instagramnya Ritapo juga udah ditulisin ya. Hadiah satunya 500, 300, 200 itu pun kami juga kena protes. Kenapa hadiahnya cuma segitu? Sedangkan acara itu harus diberikan yang sebagaimana mestinya. Ya, karena di beberapa acara, karena Kaja juga punya satu segmen di YouTube juga, itu keliling Indonesia. Kaja udah coba tanya di setiap pengada acara, ternyata bayaran untuk pengisi acaranya itu kurang layak. Makanya siapa tahu pas kayak gini untuk peserta dibayarnya wajar, effortnya juga wajar, nanti pengisi acara pun bakal wajar. Itu tujuan Ritapo ini dibentuk. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nanti mungkin Kaja udah nggak di Ritapo atau Emil udah nggak di Ritapo, kalian lihat Ritapo hadiahnya bisa 10 kali lipat dari sekarang, itu berarti apa yang saya tanam sekarang berhasil. Jadi usahakan nanti setelah dari sini perbanyak ikut lagi kompetisi, perbanyak upgrade lagi, latihan lagi kostum yang belum bisa bikin kostum, bikin lagi gitu ya. Buatlah ini komunitas jadi lebih hidup. Nanti kalau misalnya suatu waktu pengen ke anak-anak lagi gitu ya, ngajarin, kalian bisa ngajar. Ini mumpung ada di sini, ada yang mau ditanyakan, kecuali beliau ini kayaknya udah terlalu lama di dunia cosplay gitu. Gimana? Nah, ya Anda yang ini Pak, bukan Anda gitu. Yang ini nih Pak. Maaf, gimana? Saya sering lihat ini udah. Ada yang kalau misalnya cosplay individu itu kalau kita perform bertiga tapi dinilai masing-masing boleh kan? tergantung acaranya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya acaranya yang melakukan hal tersebut, pusing deh. Ya soalnya kan kayak kemarin ya, iya, waktu di kemarin Tasik. saya pernah ngejuri di Tasik, ya di Tasik, dan itu pun kejadian di Surabaya juga. Bingung, ini duo atau trio? Enggak, ini individu tapi pilihannya individu. Buset, saya bilang. Terus masuk juga nya kenapa di Ritapo sebenarnya tidak boleh ya kayak gitu. Kenapa? Karena nanti penilaian misalnya kan kalian bertiga gitu ya, chemistry-nya dapat, chemistry-nya lebih keluar, sedangkan yang individu kan mereka cuma sendiri gitu. Jadi nggak adil gitu. Kenapa? Ya kayak gitu akan membingungkan juga. Gabungan juri. Kemudian tadi kenapa kita bilang harus kasih jeda? Kebanyakan karena sekarang juri itu nggak ada yang mau, harusnya bukan kapasitas kita. Saya nggak seperti para juara yang udah di World Cosplay Summit atau yang udah di mana gitu ya. Sekalinya ada, mungkin hanya beberapa juri saja yang sudah lolos ke sana. Dan sisanya bukan berarti nggak juga ya, tapi karena mungkin waktunya dan mungkin bukan karena kapasitasnya gitu. Jadi nggak bisa nyampein kayak gini. Nah, yang pengennya disampaikan tuh, tolonglah ada regenerasi baru. Soalnya sepi ya kalau misalnya ICGP nggak ada yang ikut, itu asal gimana gitu. Indonesia Cosplay Grand Prix gitu kan. Iya. Yes. Cobain ke sana. Nggak apa-apa nanti juga kan. Tahun depan pegang tuh. Pegang. Makanya ketika ada yang perform gerakan tuh saya pengen diniin tapi ikutnya post-walk gitu. Terus tadi ini ada yang ngasih ekspresi berlebihan ikutnya post-walk. Untung tadi tuh siapa namanya MC ya, coba dong diiniin gitu.
Kalau nggak gitu saya sampai rumah nggak bisa tidur itu. Pengen komentar nggak bisa, pengen ini nggak bisa. Soalnya kalian harusnya cosplay individu sekalian gitu ya. Itu aja sih. Dan ini mungkin jarang-jarang ya kan ada yang menang dikasih konsultan begini. Saya nggak punya banyak waktu sih. Tadi disangkanya orang siapa gitu. Kalau dari yang ada yang pengen ceritakan untuk apa gitu keluh kesah. Nah ya, jadi ini mah murni ya. Kalau penilaian tidak ada kong kali kong, tidak ada orang-orang. Murni hasil rumah kalian itu bagus gitu ya. Bagus dari segi penglihatan, dari kostum, ya, dari kerapihan juga, dari ilmunya, ada ilmunya kayak tadi kan memperagakan apa? Kata, ya itu kan ada ilmunya ya. Beliau apa? Kakak juga ini ikut Karate. Nah itu bagus nih. Kalau misalnya kalian ikut bela diri itu bisa dipakai buat kayak saya kan main kendo dan kenjutsu, dimainin katana kan bagus. Ini misalnya ada yang suka nari nih, misalnya di sekolahnya atau memang punya school, nah, kan bisa kan dipadukan dengan cosplay kan bagus dengan tarian, bisa. Kayak gitu. Iya, intinya kita nggak bisa ngasih ini di depan karena memang waktu kan. Terus juga sekarang tuh event terlalu banyak. Nah, terus kita tuh bingung sebenarnya mau meluruskan yang mana. Karena udah banyak event yang terjadi, terus kondisinya bentrok, akhirnya yang berantem tuh pengada acaranya sendiri. Bukan yang minta diadain acaranya, yang minta diadain acaranya ketika dia sudah memberikan sponsor ya udah gitu. Nah kalau kita apapun yang terjadi tetap berjalan. Kalaupun misalnya di sini cuma ada 3 hadiahnya kita kasih. Tapi kita kasih penjelasan kayak gini. Itu sih pokoknya pengennya cosplay itu harus bagus lah. Ya. Hanya ada lagi nih yang mau disampaikan. Kan yang pengen minta saran. Itu kan ini pertama kelas lah. Nah, pengen minta tambahan. Mungkin ada yang bisa tambahan dari itu kostum saya gitu. Tambahan dirimu daripada pakai senjata boken ya berarti ya. Boken lebih baik coba jadi Jin Kazama. Jin Kazama itu murni dia karate. Kalau mau aliran apa? Sotokan, Kushin Ryu. Sotokan udah aja ambil Ryu yang dari Street Fighter. Pas dia itu kalau ya, itu udah cocok. Sekarang tingkat Q2 dikit lagi. Paling dari saya mah masukannya kalau besok tolong buka masker. Oh ya lupa tadi mau buka. Biasanya saya apalagi kalau misalnya udah full makeup ya. Aku lupa sekarang udah gak ada covid ya. Buka masker aja. Kecuali kalau misalnya takut ya tetap buka dulu pas ketika perform atau di atas panggung. Pas sudah di atas panggung atau ditutup. Terus sayang bagi terus tambahan lagi ya mungkin lebih ke karakternya apa cosplaynya belajar makeup. Kalau enggak ya sekarang mah ada komisi apa makeup. Tapi lebih bagus sih bisa makeup ya. Lebih bagus bisa makeup. Masih ada yang mau ditanya? Kita boleh nanya nggak, tapi nanti aja maksudnya kasihan ke yang lain. Kasihan yang lain ada yang mau main gitu. Di sini ada yang dapat kartu bermain nggak? Kartu bermain. Mau. Enggak bukan. Maksudnya ini mau udah dapat aja. Yang undian. Yang undian dapat. Oh, dapat. Ya udah kalau mau main mending main duluan. Bisa atau masih mau ikut ngobrol? Enggak. Pengen ya udah kalau mau tanya Tapi apa. maaf nggak cukup ya ininya. Jadi pada berdiri. Ini sih penasaran sama ICGP aja. Aku kan ada diajakin sama tadi bilang senior tahu Bang Len. Drama. Drama. Iya. Iya. Kayak dari dulu kayak wacana ayo perform gitu kan. Terus kayak mau ICGP enggak? Selalu kayak ICGP kayaknya stage-nya terlalu gede gitu. Aku kan masih belum pernah perform juga gitu, baru sekali doang. Iya. Jadi kayak ICGP itu sebenarnya gimana gitu? Berdua kah atau rame-rame kah? ICGP itu tetap yang dihitung itu adalah berdua ya. Berdua. Terus kalian harus nyediain soundnya sendiri. Sound itu nggak boleh sound yang original dari animenya. Mesti Ya, voice harus diedit. over sendiri. Mesti voice over sendiri. Jadi biar nggak kena copyright ya. Untuk BGM. Iya, BGM-nya juga kalau bisa cari yang non copyright. Kalau misalnya mau niat itu kayak kita aja dibikin lagi arrangement ulang. Mixing. Jadi itu agak sedikit sulit ya. Kalau untuk properti kostumnya gitu harus bikin sendiri kan? Properti harus bikin sendiri. Sebenarnya kalau properti sih nggak ini ya, properti nggak terlalu dihitung, bisa dibantuin.
Tapi di dalam video sih tetap masuk kalian berdua. Tapi yang dipakai dari atas kepala sampai kaki itu harus buatan tangan si cosplayernya. Kalau properti mah enggak, karena kan itu nanti dibatas 10 kilo kan, 10 kilo dan itu harus bisa sama. Jangan sampai di sini 10 kilo pas kalian tiba-tiba lolos dari CGP jadi 15 kilo. Kalau saya sih waktu kemarin gitu ya, pergi ke Jepang sama tim 10 kilo, pulang-pulang kita di 20 kilo, belanjaan saya jangan ada di situ semua. Salah gitu berarti. Ya intinya harus dibuat sendiri lah ya, satu-satu. Tapi kalau untuk properti mah itu di luar. Wig juga kalau bisa usahain bikin sendiri tuh. Ya sendiri. Kalau beli ya jangan sampai 60% beli terus beli jadi di komis ke orang. Itu nggak boleh. Styling sendiri. Styling sendiri. Ya, ya. Buatlah kesan sesuatu setelah naik panggung, gak usah kalian ikutin karakternya dulu misalnya. Baru masuk doang itu udah orang udah oh karakter ini itu udah ada nilai plus. Dan di CGP itu banyak banget kategori-kategorinya. Kalau udah lolos ya, kayak Brother Award lah, ada Ami Award apa segala macam. Ya, itu award-awardnya banyak. Oh kayak itu award makanya kita tuh sebenarnya refleksi dari sana, pengen nyobain gitu. Karena kita nggak punya batas waktu yang cukup kan buat ngadain kayak gitu. Begitu. Kita akhiri sesi ramah tamah kita, di ramah tamah. Udah nanti kita ketemu lagi. Jadi kalau misalnya ketemu dengan juri-juri yang lain juga mereka juga kan terbatas, ya nggak kasih waktu kayak gini karena waktu segala macam. Kalau saya sih kadang-kadang nekat bukan karena pengen dianggap, tapi saya pengen cosplayernya itu nampaknya bagus gitu ya. Itu doang sih. Senang gitu kalau di Indonesia juara. Setidaknya masih ada yang cosplay lah. Jangan sampai disamain sama yang di jalanan dikasih kontak kan. Sekali jepret goceng. Tiap hari kayak Andi ya Pak, kostum gini kebeli sebentar doang. Yalah, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu lagi, kalau mau tanya-tanya, nggak tahu Emil bisa nggak menjawab gitu ya di Facebooknya atau di Instagramnya gitu kan, tanya langsung seputar tentang CGP. Tapi kita nggak lebih mendalam ya kalau di CGP karena kita udah nggak di dalamnya. Ini cuma pengalaman aja, perhitungannya seperti apa, ya kan? Jadi bisa sharing. Kalau tiba-tiba mau ikut ke sana, nanti pengalamannya bisa beda lagi kan. Regulasi itu selalu berubah. Kayak tadi aja soal ninja, Emil udah kapan ya? Kan dulu nggak boleh, sekarang boleh. Itu aja ya. Terima kasih banyak semuanya atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya.